Saatnya bergandeng dan bergerak bersama dalam kerja keras bulan. Literasi adalah bagian dari nafas kita. Terima kasih, KE. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Waeda untuk bisa menyampaikan refleksinya terhadap pendidikan di Flores Timur. Silakan. Selamat malam, Ibu Moderator, Kakak Moderator. Selamat malam Bapak Kadi, selamat malam Pak Lawrence yang mewakili Kepala Penak, dan selamat malam KE Gusti. Senang sekali bisa bertemu walaupun di ruang daring ya, tidak bertemu offline, tapi saya percaya semangat kita dalam memaknai Hari Pendidikan Nasional itu tentu saya tetap menggema gitu. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat terdengar dari Manggarai Barat. Iya, ya. Jadi sebelum saya menyampaikan sharing atau berbagi tentang pengalaman ya, lebih kepada pengalaman dan praktek baik yang saya dan teman-teman lakukan di Simpasio Institute, sekiranya saya perlu memperkenalkan diri. Saya Eda Tukan sebagai Ketua Pelaksana Harian Simpasio Institute, sebuah komunitas yang fokus kepada arsip, kajian, dan pengembangan sosial budaya di Flores Timur. Jadi tentu saja dari nama besar judulnya ini sudah tahu bahwa ini lebih khusus kepada kerja-kerja pengarsipan dan riset. Tapi kami juga punya sebuah program rutin, yaitu program atau kegiatan literasi, khususnya pelayanan perpustakaan dan taman baca, lalu juga roadshow dongeng dan lapak baca, dan beberapa lagi kegiatan turunan dari 6 literasi dasar. Menarik dari tema yang diberikan, dan ini kali kedua saya mendapat ruang berbagi bersama PGRI Flores Timur. Saya senang sekali karena selain sebagai perempuan, tapi juga sebagai orang muda yang bergerak secara mandiri di komunitas yang tumbuh organik di masyarakat ini, kami mendapat ruang berbagi bersama para guru yang setiap harinya bersama dengan anak-anak, murid-murid yang juga di luar jam sekolah itu berkegiatan atau bergiat bersama kami. Bicara soal bagaimana pengalaman dan juga pendidikan di Flores Timur, khususnya di masa pandemi ini, tentu saja kita semua mengalami ya, bagaimana shock culture atau sebuah loncatan kebudayaan gitu, atau kebiasaan yang berubah gitu ketika pandemi. Misalnya di Simpasio Institute sendiri, sebelumnya dari tahun 2016 kami membuat pelayanan perpustakaan dan taman baca setiap hari dengan aktivitas-aktivitas literasi yang lain bersama anak-anak, khususnya anak-anak TK PAUD, SD, SMP, dan SMA. Lalu kemudian ketika pandemi tiba-tiba saja begitu ya, tiba-tiba saja semua dibatasi gitu. Khususnya yang sangat terasa itu di awal tahun 2019 dan 2020. Jadi kami lalu merefleksikan bahwa kualitas pendidikan itu tentu saja selain fasilitas, tapi yang paling utama adalah keberhasilannya terukur dari bagaimana kualitas interaksi dari pengajar, guru, dan juga siswanya atau anak murid. Saya basicnya bukan pendidikan, saya basicnya adalah teknik planologi, tata ruang kota, lalu memilih untuk berani pulang kampung setelah selesai kuliah. Dan akhirnya saya menemukan jalan seperti yang KE Gusti bilang, jalan literasi, jalan kerja-kerja sosial, kerja kemanusiaan, dan saya dan teman-teman lalu menyadari bahwa semua orang bisa jadi murid dan semua orang juga bisa jadi guru di banyak kesempatan dan di banyak ruang. Lalu di awal-awal itu kami melakukan semacam survei kecil dengan sebuah program atau berbarengan dengan sebuah kegiatan. Jadi 2019 awal itu Simpasio Institute bekerjasama dengan Ruang Rupa Kids di Jakarta membuat sebuah kegiatan bersama anak-anak, yaitu kartu pos untuk Pak Menteri. Jadi dengan relasi teman-teman di Ruang Rupa Jakarta itu, adik-adik yang bergiat di Simpasio menulis kartu pos, menceritakan bagaimana mereka di masa pandemi, bagaimana belajar mereka di masa pandemi. Dari kartu pos itu yang kemudian dikirim ke Pak Menteri itu, kami para penggiat di Simpasio melihat bahwa yaitu tadi bahwa adik-adik, anak-anak itu butuh sekali semacam penyesuaian yang butuh effort lebih gitu, upaya lebih
dalam menyesuaikan pandemi yang tidak bisa kita hindari gitu. Semua orang di rumah saja, sekolah awalnya semua diliburkan, lalu kemudian penyesuaian dengan serba digital begitu. Dan kami memperhatikan bahwa penyesuaian itu sangat sulit, khususnya untuk anak-anak SD ya, anak-anak SD yang biasanya harus tatap muka, baca tulisnya tatap muka, interaksinya tuh secara langsung begitu. Kemudian sebagai kelompok yang bergerak di literasi dalam hal ini program perpustakaan dan taman baca, kami juga di awal-awal itu mengalami kebingungan ketika pandemi dan semua orang harus di rumah saja dan aktivitas itu tidak boleh ada aktivitas berkumpul. Dari hasil survei yang kami lihat dari kartu pos yang ditulis oleh adik-adik itu, kami lalu berinisiatif untuk membuat gerakan antar jemput buku. Jadi walaupun memang skalanya akhirnya lebih kecil daripada ketika offline kunjungan di tempat kami, tapi akhirnya kami berupaya untuk ada sebuah gerakan mendekatkan adik-adik dengan fasilitas bacaan yang selama ini mereka akses secara offline atau secara langsung. Kami datang dari rumah ke rumah di sekitaran tempat base camp kami, markas kami begitu di daerah Kota Sau dan Kota Rogido, Sarotari khususnya, lalu mengantarkan buku-buku bacaan dan adik-adik tuh boleh pilih buku bacaan apa. Di masa itu juga kami juga menyelipkan semacam sosialisasi edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pengenalan terhadap si COVID-19 ini apa melalui media gambar. Jadi ada beberapa gambar kosong belum diwarnai dan kami memberikan itu kepada anak-anak untuk mewarnai dan sambil mengenal si COVID-19 itu seperti apa dan bagaimana, khususnya untuk anak-anak SD dan TK. Selanjutnya, kami juga akhirnya ketika tidak bisa berkumpul secara banyak dan massal, kami memutuskan untuk membuat roadshow dongeng dari titik-titik kelompok-kelompok anak-anak itu dengan kelompok-kelompok lebih kecil. Jadi yang awalnya tuh bisa kumpul satu lingkungan, kami mengkerucutkan itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, tapi tetap bergiat berkeliling. Satu hal yang penting adalah bagaimana ya di lingkaran orang muda tuh ada yang pro, ada yang kontra. Dalam arti begini, ada yang percaya COVID, ada yang tidak percaya COVID begitu. Dan itu juga jadi tantangan bagi kami sebagai orang muda penggiat yang artinya senang berkomunitas. Nah, karena kami menyadari itu, kami berprinsip bahwa sebelum turun bertemu adik-adik waktu itu, sebelum vaksin ada, kami akhirnya wajib rapid test, gitu. Wajib rapid test untuk memastikan kami sehat. Karena itu menjadi tanggung jawab moral dalam menyampaikan hal-hal baik atau berbagi cerita baik. Di awal-awal itu juga tentu saja pasti Bapak Ibu guru tahu anak-anak bosan, kebingungan, lalu bagaimana pembelajar itu sangat terbatas, misalnya soal dikirim lalu adik-adik mengerjakan dan dikirim kembali via WA, grup WA dan sebagainya. Dan ternyata selain guru-guru, tapi kami sebagai penggiat literasi atau pemerhati pendidikan ini juga dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif, aktivitas apa yang sebenarnya bisa untuk kita isi di masa-masa pandemi. Dan memang bicara tentang pandemi, tentu saja kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tentu saja new normal itu berlaku dari pandemi itu sampai sekarang. Dan syukurnya adalah pelan-pelan kita akhirnya menyesuaikan itu gitu. Tapi kami menyadari sekali bahwa PR-nya itu masih banyak. PR-nya di kami sebagai penggiat, tapi juga PR di lembaga pendidikan sendiri. Bahwa yaitu secara interaksi secara langsung pun kadang-kadang masih terbatas, bagaimana dengan interaksi di dalam sebuah layar yang kecil begitu. Ataupun pada akhirnya kita kembali ke sekolah, tapi ada masa yang terputus, ada masa belajar yang terputus. Dan kami sebagai para penggiat ini berupaya untuk bisa mengisi itu melalui cerita-cerita dongeng atau melalui edukasi-edukasi yang kami bawa atau nilai-nilai pedagogis yang kami bawa melalui bentukan-bentukan dongeng atau permainan-permainan edukatif yang kami bikin di Simpasio Institute. Kurang lebihnya seperti itu sharing pengalaman kami bagaimana menanggapi pendidikan di masa pandemi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.